Media Bekal Ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada setiap dari kita untuk kembali menghadap Allah Jalla Jalaluhu di hari yang mulia ini. Kesempatan yang sangat berharga untuk menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'ah ilal jumu'ah, di antara dua Jumat yang dilalui oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaffaratun lima bainahuma. Dia adalah penghapus dosa bagi mereka-mereka yang beriman yang berbuat dosa di antara keduanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya hakikat kehidupan seorang yang beriman kepada Rabbul Alamin adalah ketika dia sanggup dan mampu nambah ketaatan demi ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dengan cara itu seseorang bisa mewujudkan kewajibannya yang terberat dan yang terbesar yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk beribadah kepada Allah. Mereka yang beriman tidak pernah menjadikan dunia di pelupuk kedua matanya. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan dunia masuk ke dalam hatinya. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengharapkan keindahan demi keindahan dunia yang fana. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah permainan yang menipu, kata Allah Rabbul Alamin. Sehingga bagi yang beriman kepada Allah, kesempatan untuk bisa bertakwa, beriman, menambah ketaatan kepada Rabbnya adalah kesempatan yang akan dia syukuri terus menerus dan tidak pernah dia lepaskan. Terkhusus setelah dia memasuki bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa dirinya untuk taat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Terkhusus ketika seseorang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke bulan Ramadan, orang yang beriman akan senantiasa kemudian berusaha menjaga keadaan diri. Bukan hanya saja di bulan Ramadan dia mengenal Allah Rabbul Alamin, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahlul ibadah, seorang ulama, Bishrul Hafi, ketika beliau ditanya, "Fama balu qaumun yata'abbaduna Allah wa yajtahiduna fi Ramadan, thumma idza salakha minhu tarakuh."
apa urusan atau bagaimana pendapatmu tentang suatu kaum yang ketika mereka masuk ke bulan Ramadan, mereka beribadah sekuat tenaga di dalamnya, mereka memperbanyak ibadah kepada Allah di dalamnya, namun ketika mereka ditinggalkan oleh Ramadan, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan jawaban, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, alladzina ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka-mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, namun kemudian di bulan yang lainnya mereka kembali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita tidak bisa menutupi kenyataan bahwa di bulan Ramadan ibadah kita lebih baik, bahwa di bulan Ramadan tangisan kita lebih banyak, bahwa di bulan Ramadan ketulusan kita untuk melakukan ketaatan itu jauh lebih kuat. Di malam pertama ketika kita meninggalkan Ramadan, demi Allah, maka seluruh cinta itu pun hilang bersama Ramadan, pergi bersama Ramadan yang pergi meninggalkan kita. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak pernah diinginkan berada dalam keadaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang diinginkan kebaikan oleh Allah dan kemudian diharapkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang tidak berubah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Betul, kita sudah sampai ke pertengahan bulan Syawal, tapi bulan Ramadan baru saja meninggalkan kita. Dengan seluruh kenangan indah, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, seluruh ketaatan yang kita lakukan, seluruh tangisan yang kita curahkan, yang kita keluarkan di malam-malam yang indah di bulan Ramadan. Namun apakah kemudian itu hanya akan menjadi cerita hanya di bulan Ramadan tahun ini saja, ataupun hanya di bulan Ramadan saja namun tidak di bulan-bulan yang lainnya? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa hakikat sebenarnya dari hari raya bagi mereka yang telah melalui bulan Ramadan adalah ketika mereka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan kemudian yazidu fihi ta'atuhum fahuwa id. Hari di mana ketika ketaatan mereka terus bertambah, tidak berkurang, baik di bulan Ramadan ataupun masuk ke dalam bulan Syawal, maka hari-hari itu adalah hari Id bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, Allah meminta kita untuk tetap teguh di atas ketaatan kepada dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta banyak. Allah Rabbul Alamin tidak meminta kita untuk melakukan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaqimu wa lan tuhsu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, teguhlah kalian di atas ketaatan kepada Allah. Tapi Nabi sudah memberikan gambaran kepada kita, walan tuhsu, dan kalian tidak akan pernah sanggup melakukan seluruh ketaatan. Allah lebih tahu tentang kemampuan kita dan Nabi menjelaskannya kepada kita. Allah tidak meminta kita melakukan seluruh ketaatan, kita hanya diminta melakukan ketaatan yang sanggup kita lakukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saddidu wa qaribu, teruslah mendekat kepada Allah dengan ketaatan yang sanggup kalian lakukan. Wasaddidu, dan lakukan amalan yang pertengahan, yang tidak berlebihan dan juga tidak bermudah-mudahan, tapi yang sanggup kalian lakukan secara istiqamah. Karena Allah mencintai mereka-mereka yang selalu menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba Allah, meskipun dia sedikit. Allah tidak meminta banyak. Dan jika kita merasa kesulitan untuk melakukan keistiqomahan, keteguhan di atas ketaatan kepada Allah, maka ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bil-quwwati war-rauhati wa syai'in minad duljah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu ini, kata Nabi Muhammad SAW, bil ghudwah, mintalah pertolongan kepada Allah agar kalian bisa istiqamah dan sanggup melakukan ketaatan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, kata Rasulullah SAW, warauhati, di petang hari, wa syai'in wa bi syai'in minad duljah,
dan ambillah kesempatan untuk bisa beribadah meskipun sedikit, kata Rasulullah SAW, di sepertiga malam terakhir, agar kalian senantiasa berada di atas kebaikan, agar kalian senantiasa teguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, ya innal ladzina amanu, kata Allah, thumma istaqamu, mereka-mereka, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, dan kemudian mereka istiqamah, teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka di hari di mana mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana mereka mengawali perjalanan akhirat mereka. Alla takhafu, akan memberikan kabar kepada manusia-manusia ini bahwa kalian tidak perlu takut. Wala tahzanu, dan kalian tidak perlu bersedih. Kalian tidak perlu takut akan apa yang terjadi, karena kalian adalah orang yang beriman dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Tidak ada keburukan yang akan menimpa kalian. Wala tahzanu, wala tahzanu, dan jangan bersedih, karena tidak akan ada kesedihan yang menimpa kalian. Hanya kebahagiaan yang akan menghampiri kalian. Wa abshiru, dan kemudian mereka akan mengatakan, terimalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian, hanya untuk mereka-mereka yang beriman dan kemudian mereka menjaga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehidupan yang sebenarnya bagi mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Ini adalah hari di mana mereka yang beriman menjumpai balasan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan dari amal saleh dan ketaatan kita di dunia, tidak ada secuil pun keindahannya dibandingkan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun itu hanya didambakan oleh mereka-mereka yang jujur keimanannya kepada Allah. Dan semoga kita di antara mereka. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya sami'un qaribun mujibu da'awat ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم المشركين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Media Bekal Ilmu Islam.